Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dahsyat luar biasa. Luar biasa ya, sorry. Oke, ya pada kesempatan ini, pada video ini saya akan membahas tentang reaksi ionisasi ya. Ya, ini reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi ini penting sekali dalam mempelajari ilmu kimia. Kapan kita tidak mengetahui bagaimana caranya mengionisasi suatu ion atau bagaimana itu menulis persamaan reaksi kimia ionisasi, maka kita agak sulit mempelajari konsep-konsep ilmu kimia yang kita pelajari utamanya di SMA ya. Ini bagi pemula ya. Jadi saya sampaikan dulu apa itu reaksi ionisasi ya. Jadi reaksi ionisasi itu adalah reaksi kimia ya. Yang jelas ini adalah reaksi kimia yang menghasilkan ion ya. Jadi dia menghasilkan ion. Nah, tentunya reaksi kimia yang menghasilkan ion itu adalah pasti hanyalah senyawa ion. Ini hanya berlaku hanya pada senyawa ion ya, pada senyawa ion. Jadi tidak mungkin senyawa selain ion ya. Ya, mungkin ada juga senyawa kovalen polar ya, tapi dia larut dalam air ya. Ketika dimasukkan ke dalam air dia pasti terionisasi juga. Ya, walaupun dia bukan senyawa ion ya, dia kovalen polar. Tetap ada kutubnya, ada kutub positif dan negatif. Jadi reaksi ionisasi ini hanya untuk senyawa yang memiliki kutub, senyawa polar ya, senyawa polar. Karena saya sudah sampaikan di ikatan kimia di bagian kelas 10 bahwa yang memiliki kutub hanya senyawa ion ya, yang memiliki kutub, artinya kutub positif, maksudnya ini kutub positif dan kutub negatif ya, atau perbedaan ya. Yang memiliki kutub itu hanyalah senyawa ion dan senyawa kovalen tapi polarnya ya, polar ya. Kalau ion sudah pasti polar, sedangkan kalau kovalen ada yang polar, ada yang non polar. Nah, yang non polar ini tidak bisa terionisasi. Itu pun syaratnya biasanya kebanyakan kalau kovalen polar dia terionisasi jika dia dilarutkan dalam air ya. Ya. Nah, misalnya saya kasih contoh, misalnya senyawa ion itu adalah yang sering kita konsumsi di rumah atau dia terdapat di rumah tangga, itu NaCl. Itu ketika diionisasi ini menghasilkan Na plus tambah Cl-. Nah, ini salah satu ciri-ciri reaksi ionisasi. Nah, kenapa dikatakan ini adalah reaksi ionisasi? Karena ada di hasilnya kan, ini kan bagian sebelum reaksi. Ini bagian setelah reaksi ya. Setelah reaksi. Dalam hal ini hasil ya, ini hasil reaksi ya. Di sebelah kanan pan ini ada batasnya. Kalau ini namanya pereaksi. Saya sampaikan dulu. Atau kata lainnya reaktan, atau bisa juga produk ya. Jadi maksudnya itu dia menghasilkan, itu reaksi ionisasi menghasilkan ion. Jadi setelah reaksinya atau hasil reaksinya atau di produknya itu ada ion-ion. Nah, ion itu maksudnya ada muatannya kayak begini, plus dan minus. Itu namanya reaksi ionisasi. Jadi di hasilnya, di produknya menghasilkan senyawa-senyawa yang bermuatan atau yang dikatakan ion. Ada ion positif, ada ion negatif. Inilah salah satu contoh reaksi ionisasi. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya dalam menentukan muatannya ya, dalam menentukan muatannya. Jadi ini muatan memang diperlukan kebiasaan untuk menentukan muatannya. Jadi misalnya Na, kenapa saya tulis dia Na plus? Karena memang sifatnya Na adalah selalu melepas satu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan lagi, tanda dia plus itu artinya dia melepaskan satu elektron, sedangkan tanda dia minus dia menerima satu elektron. Nah, coba kita perhatikan di tabel periodik. Na itu nomor atomnya 11. Artinya ketika dia dikonfigurasikan 281, artinya
Kalau satu elektrovalensinya dia pasti melepas satu ya, melepas satu elektron. Nah, silakan ditonton lagi di bagian ikatan kimia ya, di bagian konfigurasi elektron bisa juga. Di situ ada cara-cara bagaimana menentukan melepas dan menerima. Sedangkan Cl nomor atomnya 17 287, artinya dia harus supaya stabil dia harus menerima. Ini adalah ketetapan ya, terutama di golongan A. Terutama di golongan A dia harus stabil, dia harus oktet ya. Jadi misalnya dia ini Na, dia melepas satu elektron, sedangkan Cl ini menerima satu elektron supaya stabil ya. Saya ingatkan saja lagi. Jadi makanya kenapa bisa dia berikatan, kenapa dia bisa muatannya Na plus dengan minus, karena dia masing-masing melepas satu elektron dan menerima satu elektron. Jadi penentuan itunya yang perlu dipahami supaya kita bisa mengionisasi. Misalnya ada lagi senyawa ion, saya tanda apa, saya turunkan dulu ini ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi sebelum saya masuk ke contoh berikutnya. Jadi misalnya ini Na, kenapa di Na plus dia melepas satu elektron, kenapa dia Cl min tanda minus, artinya kalau minus dia menerima elektron ya, kalau minus 1 berarti dia menerima satu elektron supaya dia stabil ya, itu ketetapan ya. Jadi ceritanya di sini kita mencari bagaimana ketetapan ionnya dia. Nah, jadi misalnya ada soal baru lagi, misalnya CaCl2 ya, CaCl2. Nah, ya, misalnya CaCl2, kita mau melihat bagaimana kalau ini CaCl2 mengalami ionisasi, atau dengan kata lain bagaimana reaksi ionisasinya. Nah, kalau ini mengalami ionisasi, ini pasti dia berpisah antara Ca dan Cl. Nah, tinggal kita mau mencari bagaimana muatannya ini, bagaimana muatannya Cl. Ingat, kalau ionisasi itu pasti dia di sebelah kanan positif ya. Di sebelah kiri positif. Jadi Ca ini pasti dia bermuatan positif, Cl ini bermuatan negatif ya. Nah, dalam tata nama senyawa, dalam menulis rumus kimia atau formula kimia itu didahulukan menulis yang positif dulu baru yang negatif. Makanya saya bisa pastikan bahwa Ca ini positif, Cl ini negatif. Nah, selain dari konfigurasinya, jadi kita bisa melihat dari konfigurasinya juga ya. Kayak tadi Na dia melepas satu, Cl menerima satu. Nah, misalnya kita bisa simpelnya biasa kita melihat saja di tabel periodik ya. Kita melihat tabel periodik. Nah, kita lihat di sini Ca dia golongan 2A. Artinya coba diperhatikan golongan 2A. Saya ingatkan lagi. Kalau dia golongan 2A, ya ini Ca kalsium, berarti dia elektrovalensinya 2. Berarti kalau dia elektrovalensinya 2, berarti dia supaya stabil dia harus melepas 2 elektron. Nah, dia melepas 2 elektron. Berarti muatannya dia ini ketetapannya 2 plus Ca. Ya, Ca 2 plus. Sedangkan Cl, nah kita sudah tahu bahwa dia Cl itu golongan 7A ya. Karena elektrovalensinya 7A. Karena elektrovalensinya 7 ini, klorin ya, golongan 7A. Berarti kalau elektrovalensinya 7 berarti supaya stabil, supaya oktet, maka dia harus menerima 1. Dia harus menerima 1 ya. Jadi Ca 2 plus, Cl min. Beginilah reaksi ionisasinya. Cuma dia belum setara ya. Ya, karena di sini kita lihat Cl-nya 2, makanya kita tambahkan di koefisiennya 2 ya. Nah, jangan ditulis kayak begini ya, itu penulisan salah ya. Kita harus taruh di koefisiennya, karena kalau kita tulis di sini 2, ini berarti dia berikatan ya antara Cl dan Cl. Sedangkan tidak ada lagi muatan kalau dia berikatan antara Cl dengan Cl. Nah, di sini juga kita bisa melihat kenapa ini Ca. Nah, kita bisa lihat bandingkan ya. Kenapa kalau ini Ca berikatan dengan Cl, ini harus Cl-nya 2. Karena kenapa? Karena Ca sifatnya memang dia melepas 2, sehingga untuk berikatan dengan Cl harus 2. Karena kalau Cl dia sifatnya menerima 1 ya, menerima 1. Dia menerima 1, makanya
supaya pas melepas berapa yang dilepaskan, begitu juga ya yang diterima. Makanya Ca-nya cukup satu, Cl-nya harus dua supaya pas. Nah, beda tadi dengan NaCl. Kenapa Na-nya satu, Cl-nya satu, Na plus dan Cl min? Karena Na memang melepas satu, sedangkan Cl memang menerima satu. Karena 1:1, cukup satu Na, satu Cl untuk berikatan antara Na dan Cl membentuk NaCl. Makanya ionisasinya menghasilkan Na plus dan Cl min. Nah, begitu caranya. Nah, sekarang kalau misalnya dia kita balik misalnya. Bisa dibalik misalnya ya. Kita mau menentukan misalnya bagaimana kalau Mg dan dengan litium ya. Dia membentuk senyawa ion Mg dengan F ya. MgF. Nah, Mg dan F. Makanya sekali lagi kita cari lagi muatannya. Kita cari lagi ini Mg sifatnya melepas berapa dan F ini menerima berapa ya. Nah, kita lihat di sini Mg itu golongan 2A ya. Sedangkan F itu golongan 7A. Nah, kalau golongan 2A melepas 2 elektron. Sedangkan kalau golongan 7A dia menerima 1 elektron. Sama dengan Cl tadi yang ini F ya, satu golongan dia. Makanya Mg karena dia sifatnya dia melepas 2, makanya dia membentuk Mg2+. Sedangkan F ini menerima 1 elektron jadi F min. Jadi ketika dia berikatan kita kali silang saja. Kalau misalnya ini yang dibalik ya. Jadi F-nya 2, Mg-nya 1. Jadi Mg1, F-nya 2. Jadi MgF2. Jadi bisa kita tulis bersama reaksinya kalau dibalik misalnya. Terkadang juga diperlukan dibalik Mg2+ ditambah F min itu menghasilkan MgF2. Nah, jadi cukup dikali silang saja, misalnya. Ini tadi kita kembali lagi ke sini ya, CaCl2. Jadi Cl kenapa bisa Cl2? Karena Cl bisa 2 karena punyanya Ca2, 2+. Nah, sedangkan Ca dia minus ya. Jadi kayak seperti itu ya. Ya, dan kalau bisa Anda menghafalkan ini golongan 1A. Cukup Anda menghafalkan di temporary 1A. Nah, 1A hari libur nanti kita robohkan Konstantinopel dan Firaun. Nah, bisa dengan cara begitu. Golongan 2A bisa dihafal juga. Beli mangga campur sirup baru rasa ya, misalnya kayak begitu ya. Jadi golongan 1A, 2A yang penting itu perlu dihafal bahwa supaya kita dengan mudah mengionisasi. Misalnya kalau golongan 1A itu ya pasti muatannya dia plus 1 ya, dia melepas 1 selalu ya. Kalau golongan 2A dia melepas 2. F juga kalau bisa dihafal ini, cari saja bagaimana cara mudahnya menghafal. Nah, ini golongan 7A ini penting juga karena dia sering juga muncul, dia menerima 1 ya. Cukup itu saja dulu yang perlu dihafalkan kalau dia ionisasi ya. Nah, sama juga golongan 6A pasti dia menerima 2. Nah, tinggal dibalik saja nantilah. Nah, misalnya ya kita mungkin satu kali lagi contoh yang simpel baru kita masuk di poliatomik. Nah, misalnya ada lagi misalnya senyawa ion misalnya yang Na2O ya, Na2O. Kita mulai bagaimana ionisasinya ya. Nah, karena kita sudah anggaplah kita hafal Na, berarti ini pasti sudah Na plus ya, Na plus. Karena kita sudah kalau anggaplah kita sudah hafal bahwa Na itu golongan 1A dan sifatnya melepas 1 elektron. Makanya dia Na plus ya. Nah, kemudian kita lihat di sini hanya satu atom saja ya. Nah, kalau ada di sini 2 berarti dia 2 ya. Karena kalau 1 tidak ditulis di sini 1 misalnya kayak seperti ini ya, tidak ditulis ya karena cuma 1. Jadi di sini ada 1. Nah, bisa kita lihat di sini ini berikatan Na dengan O. Na-nya harus 2. Na-nya harus 2 untuk berikatan 1O. Artinya ini O
bisa kita simpulkan bahwa ini O menerima 2 elektron setiap satu O-nya. Setiap satu O-nya dia menerima 2 elektron. Makanya ketika dia berikatan dengan Na, Na-nya harus 2 ya. Tidak bisa kayak begini NaO, tidak bisa ya. Kecuali unsur yang melepas 2 juga, pasti dia bisa 1:1 ya perbandingannya. Jadi tinggal kita setarakan lagi. Saya bersihkan dulu, kita setarakan lagi. Na-nya di sini 2, berarti taruh di koefisiennya ya. Nanti taruh di koefisien. Jadi untuk menyetarakan tinggal koefisiennya saja di otak-atik ya. Tidak boleh di otak-atik itu yang angka indeksnya. Angka indeks itu yang dibawa. Yang ini angka indeks atau yang bermuatan. Ini yang tidak boleh di otak-atik. Ini ketetapan itu melepas berapa, menerima berapa. Yang bisa di otak-atik itu hanyalah koefisien. Ini yang di depan. Kalau tidak ada, kalau begini 2 ya. Kalau dia tidak ada, berarti dia 1 maksudnya itu ya. 1, cuma dia tidak ditulis kalau 1. Bukan artinya 0 ya. Kalau 0 memang tidak, bahkan O-nya tidak ada ya. Nah, kalau ini juga 1 sebenarnya di sini ya. Cuma dia tidak ditulis kalau 1. Untuk menyetarakannya. Jadi beginilah ionisasi antara Na2O. Dan bisa kita buktikan memang golongan berapa sih, sehingga apa betulkah dia menerima 2. Kita cek di tabel periodik. Dia memang nomor atomnya 8. Dan dia golongan 6A. Dan memang dia supaya stabil dia menerima 2 elektron. Jadi tidak perlu kita menghafal semuanya, cukup misalnya 1 saja dihafal Na, kita bisa sudah tahu muatannya yang di sampingnya, yang dia temani berikatan ya. Saya buktikan di sini O8 berarti 26. Artinya kalau dia 6 dia butuh 2 elektron ya supaya stabil. Saya bisa buktikan di sini. Begitulah mungkin yang di atomik ya, yang 2 atom. Ion yang 2 atomik insya Allah sangat mudah ya. Cuma yang menjadi permasalahan adalah ketika dia poliatomik. Poliatomik. Di poliatomik ini Anda perlu sedikit menghafal beberapa yang sering muncul. Jadi di tabel ini ada memang yang poliatomik yang perlu atau yang sering muncul ya, yang sering muncul untuk mempelajari konsep-konsep kimia. Jadi jenis-jenis ion apalagi yang poliatomik itu banyak jenisnya ya. Cuma ini yang di tabel yang saya tampilkan itu yang sering muncul ya, yang paling sering muncul di dalam mempelajari konsep-konsep kimia. Supaya kita lebih mudah lebih mudah untuk meminimalisir ya. Diminimalkan ini supaya tidak terlalu banyak yang dihafal ya. Jadi saran saya lebih bagus lagi kalau dihafal. Tapi kalau bisa Anda, yang penting Anda sebenarnya sih kebiasaan ya, kebiasaan. Misalnya ya, coba NH4 nya ini NH4 ini selalu muatannya plus. Jadi NH4 itu plus. Sedangkan misalnya ini PO4 dia 3 minus. Artinya sambil contoh ya, kalau misalnya NH4 plus mau dikasih berikatan dengan PO4 3 min ya, ini akan menjadi seperti cara yang sama tadi yang di atomik, yang 2 atom saja, kita kali silang juga sama ya, sama yang ini 3 min. Jadi ini satu kesatuan ini ya, PO4 itu namanya poliatomik, satu kesatuan dia ini satu kesatuan istilahnya ya, satu ion. Ini juga NH4 plus satu ion. Jadi kalau kita berikatan PO4-nya 1, NH4-nya 3, jadi disilang ya. Jadi begini penulisan senyawanya. NH4 3, harus yang positif dulu disebutkan 3 ya. NH4 3. PO4-nya 1. PO4-nya 1. Jadi beginilah senyawanya. Senyawanya atau namanya amonium fosfat, amonium fosfat, langsung gabung saja amonium fosfat. Jadi kurang lebih kayak begitulah untuk ionisasi poliatomik ya. Misalnya lagi ada Na3PO3 Na3PO3 ya. Jadi Na-nya 3PO3. Bagaimana ionisasinya ini? Nah, kita lihat
kita sudah tahu bahwa Na itu melepas satu ya. Anggaplah kita sudah hafal ya, karena sudah tadi jelaskan dia hafal bahwa Na itu plus, Na plus, Na plus ya. Nah, bagaimana PO3-nya? Berapa minus? Ya. Karena kita lihat di sini Na berikatan dengan kita lihat di sini ini PO3 berikatan dengan 3 Na. Sedangkan 1 Na dia melepas 1. Artinya PO3 ini pasti muatannya 3 minus. Supaya pas berapa yang dilepas dan berapa yang diterima. Nah, makanya beginilah caranya untuk menentukan ionnya. Nah, atau muatannya ya, atau muatannya. Jadi sekarang tinggal disetarakan 3 Na plus supaya setara dengan tambah PO3 3 min. Nah, kita lihat di tabel. Betul kan? Dia 3 minus. Jadi walaupun kita memang tidak hafal, tapi kita hafal 1 Na-nya misalnya, kita masih bisa mengionisasi ya. Nah, cuma kalau dalam ini persoalan yang di atas ini sama-sama poliatomik itu harus memang dikuasai ini tabel ya, harus kita kuasai ini tabel. Jadi misalnya NH4+, H3O+, hidronium, OH- ya, ini yang sering ya di asam basa, dia basa ya, CN-. Nah, ada juga H+ ya, ini sama sebenarnya H+, ini H ini ya, H+. H selalu muatannya plus, melepas 1 dia ya. Dia juga golongan 1A juga ya. Nah, jadi banyaklah bisa kita latihan bagaimana ionnya. Jadi misalnya ya, contoh lainnya, misalnya kita mau kasih berikatan dengan ada senyawa Mg dengan SO4. Nah, Mg SO4. Nah, kita lihat di sini harus kita bisa lain Mg, lain juga SO4 ya. Jadi ini kalau terinisasi Mg-nya dan SO4. Tinggal dicari lagi muatannya berapa ya. Nah, anggaplah kita sudah hafal Mg. Karena dia golongan 2A. Artinya dia muatannya dia selalu melepas 2 elektron. Ya. Nah, karena kita lihat di sini Mg perbandingannya 1 banding 1, makanya ini pasti SO4 2 min muatannya. Karena ini satu macam SO4 ya, satu macam Mg. Sedangkan Mg 2+, berarti pasti SO4 juga 2 min, karena harus sama berapa yang dilepas sekali lagi dan berapa yang diterima. Nah, kita lihat di tabel SO4, mana SO4? Nah, betul kan? 2 minus ini. Coba lihat sulfat namanya ya, Nah, jadi kita sudah bisa bagaimana caranya mengionisasi. Tinggal Anda usah disetarakan karena sudah setara ya. Sudah setara 1 banding 1. Nah, jadi begitulah ionisasinya. Nah, terus kasus berikutnya, kalau misalnya kita mereaksikan, misalnya saya reaksikan misalnya NaOH tambah HCl misalnya ya. Nah, misalnya NaOH dengan HCl. Nah, kalau bagaimana caranya ini? Kita cari dulu ionnya masing-masing. Na kan kita sudah tahu, Na+ ya. Kita sudah tahu ya. OH. Nah, kita lihat di sini Na 1, OH juga 1, berarti pasti dia OH-. Karena sekali lagi saya ingatkan lagi bahwa berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima. Kita bisa sudah cek, atau bisa juga karena sudah dihafal atau lihat tabel lah. Kita lihat tabel di sini OH itu dia selalu menerima 1, namanya hidroksida, ion hidroksida ya, OH-. Nah, ini kalau di bahasa Arrhenius. Nah, plus OH-. Kemudian H selalu dia plus. Nah, karena dia golongan 1A, Cl juga selalu dia minus ya, selalu 1 banding 1. Nah, bagaimana hasil reaksinya ketika direaksikan NaOH dan HCl? Nah, kita lihat pasti dia ini plus, yang di sini yang di kiri pasti dia berikatan dengan yang minus ya. Tidak mungkin plus dengan plus. Pasti plus dengan minus.
Plus juga yang di sebelah kiri ini, sebelah kanan ini, sorry, akan berdekatan dengan minus yang di sebelah kiri. Jadi NaCl hasilnya, NaCl untuk yang ini ditambah dengan H2O ya, H2O atau HOH sama ya, H2O. Saya simpelnya air saja H2O. Jadi beginilah hasil reaksinya. Nah, karena di sini nanti diperlukan kalau kita belajar asam basa, hidrolisis, filosofi yang nggak perlu skill-skill atau pengetahuan tentang reaksi ionisasi dan reaksi yang penetralan kayak begini itu diperlukan supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi. Misalnya ada NH4 NH4Cl ya, atau NH42 ya, biar tidak apa-apa. NH42 dua kali NH4 dua kali SO4, misalnya saya reaksikan dengan misalnya CaCl2. Nah, misalnya koreksikan ya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang di atas, kita pisah dulu, kita cari ionnya NH4. Di sini ada ion NH4 ya. Tapi ada dua, tapi satu saya tulis ya. Di sini ada ion SO4. Di sini juga ada ion Ca, ada ion Cl ya. Ada ion Ca, ada ion Cl. Kita lihat di sini. Kita cari masing-masing. NH4 berapa? Coba kita lihat tabel. Kalau bisa, karena sering muncul dia, kalau bisa dihafalkan ya, NH4 itu selalu plus ya, NH4 plus ya, NH4 plus dia. Kalau SO4, karena kita sudah tahu NH4 ini plus, kita lihat di sini di senyawanya NH4 ada 2, sedangkan SO4 1, berarti SO4 ini 2 minus ya. Karena kalau kita balik ke atas, NH4 harus 2, SO4 harus 1. Berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima. Jadi dikali silangnya kembali ke atas itu akan menjadi seperti ini. Karena memang kita cek lagi SO4 di tabel. SO4 itu 2 min, betul ya. Sudah ketetapannya 2 min. Bisa karena satu jadi hafal atau satu ditahu muatannya misalnya. Kita bisa mengetahui muatan di sampingnya. Bisa juga dibalik ya, misalnya ya. Misalnya saya balik ya, saya hapus lagi, enggak apa-apa. Saya balik lagi. Misalnya kita tidak hafal NH4 itu berapa, tapi kita yang hafalkan itu adalah SO4 2 min. Anggaplah kita yang hafal SO4 2 min, bahwa SO4 selalu 2 min dan namanya itu sulfat ya. Ingat itu ya, SO4 2 min. Berarti kita langsung, karena kita sudah hafal SO4, kita tambah di sini 2 min. Nah, kita lihat, kita mau cari NH4 berapa sih NH4? Anggaplah kita tidak tahu ya, Sebalik lagi, tadi sebelumnya yang saya hafalkan NH4. Kalau saya hafal NH4, secara tidak langsung kita bisa mengetahui berapa muatannya SO4. Tapi anggaplah kalau kasus ini lagi Anda tidak hafal ke ini NH4, yang Anda hafalkan hanya SO4, bahwa SO4 itu selalu menerima 2. Saya balik lagi, berapa sih NH4? Nah, kita lihat kembali senyawanya di atas, NH4 2. Jadi ketika berikatan antara NH4 dengan SO4, itu NH4-nya 2. Sedangkan SO4-nya 1 ya. Kita sudah hafal bahwa SO4 ini dia setiap satu SO4 dia menerima 2 elektron, atau dia muatannya 2 min. Artinya karena NH4 ini 2, berarti NH4 ini plus, karena setiap satu NH4 itu hanya menerima 1. Jadi supaya dia pas berikatan berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima, NH4 harus 2 supaya berikatan pas dengan SO4. Makanya kita sudah tahu, oh NH4 itu plus, SO4 itu 2 min ya. Walaupun yang anggaplah kita hafalkan cuman SO4, kita bisa sudah tahu di sampingnya berapa sih ionnya ini, nampak di sampingnya SO4. Kayak seperti itu ya. Jadi kita satu saja dihafal, kita sudah bisa tahu. Dan bagaimana cara berikatannya, kita buktikan apakah betul NH4 2 SO4. Kalau misalnya NH4 plus SO4 2 min, apakah betul dia? Kita uji ya dengan cara yang tadi kali silang ya. NH4
NH4 2 SO4 1 karena plus 1. Jadi NH4 2 SO4 1. Nah, maka betul lah muatannya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan muatannya ya. Jadi kita mencari muatannya dulu supaya kita bisa tahu bagaimana hasil reaksinya di sebelah kanan ini. Nah, kemudian Ca. Nah, anggaplah kita sudah tahu apa ya? Misalnya kita sudah tahu Ca itu 2+ karena dia golongan 2A. Berarti pasti dia Cl- ya, Cl- karena di sini kita lihat Cl-nya 2. Nah, Cl-nya 2 atau kita hafalkan Cl-. Nah, kita lihat di sini Cl-nya 2 berarti pasti Ca 2+. Sama tadi seperti yang di sebelumnya ini yang di sini ya, yang poliatomik. Jadi kita sudah bisa tahu ionnya ya. Kita sudah bisa tahu ionnya. Nah, sekarang kita reaksikan. Nah, sama tadi yang di atas, plus sama minus. Minus sama plus ya. Minus sama plus. Jadi ketika NH4 berikatan dengan Cl-, nah, NH4-nya 1, Cl-nya 1 juga, masing-masing 1 ya, karena sama-sama muatannya 1. Jadi NH4Cl tambah. Jadi begitu. Sekarang kemudian ini lagi SO4 2- karena sama-sama 2, SO4-nya harus 2, Ca-nya 2 karena sama-sama kalau dikali silang sama-sama 2. Jadi kita karena ini 2/2, kita sederhanakan saja jadi 1/1. Berarti dia nama plus dulu sebut ya CaSO4. Nah, tinggal nanti disetarakan sisanya. Setelah jadi seperti ini, hasil reaksinya kita harus setarakan lagi. Misalnya ini karena Cl-nya 2 di sini sebelah kiri, maka saya taruh di sini NH4Cl. Di sini ya, saya taruh 2 di sini. Nah, NH4-nya di sini 2, di sini juga 2. Saya taruh ya, SO4 1, Ca juga 1 di sini. Nah, jadi terjadilah penyetaraan. Nah, jadi setelah tadi direaksikan, diionisasikan tadi kayak seperti ini yang dibawa, kita gabungkan yang plus dan minus, minus dan plus. Nah, kemudian kita setarakan. Ingat, dalam penyetaraan yang di otak-atik hanya koefisien ya, tidak boleh muatan, tidak boleh angka indeks ya, hanya koefisien saja. Jadi begitulah cara reaksi ion ya, reaksi ion. Nah, bagaimana mengionisasi, bagaimana mereaksikan antar senyawa ion dengan senyawa ion ya. Jadi penting sekali untuk belajar seperti ini, mengetahui tentang reaksi ionisasi agar Anda lebih mudah mempelajari asam basa ya, terutama yang penting itu asam basa di bagian hidrolisis dan larutan penyangga ya. Oke, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Silakan ditanyakan. Nah, jika masih ada belum dipahami, silakan komen ya. Silakan di komen, like jika suka, dan kalau tidak suka tidak apa-apa, silakan di dislike, dan kalau bisa di komen ya kenapa, supaya kami akan memperbaiki apa yang kami telah buat demi perbaikan. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.